Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga besar GPI Elsade Magelang, dimanapun saat ini kita berada. Puji Tuhan, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk menikmati kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama renungkan firman Tuhan di dalam kitab Imamat pasal 7. Kitab Imamat pasal 7. Ayat 28 sampai ayat 33 dan kita akan baca satu ayat lagi ayat 35. Bapak Ibu dapat membaca keseluruhan dari ayat-ayat yang ada di pasal ini karena sangat indah firman Tuhan itu dan tentunya memberkati setiap kehidupan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagai sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu ditunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Ayat 35. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita belajar dengan judul firman Tuhan yaitu hak imam. Perikop dalam pasal 7 ini, Imamat pasal 7 ditujukan kepada bangsa Israel untuk menegaskan kembali hak para imam dalam mempersembahkan persembahan korban keselamatan kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa setiap orang yang membawa kurban persembahan, kurban keselamatan, mereka harus membawanya sendiri dengan tangannya sendiri dan diserahkan kepada imam yang bertugas untuk melakukan pembakaran kurban di mezbah Tuhan di dalam kemah suci. Dijelaskan pada ayat 29 sampai ayat 30 yang kita telah baca bersama. Dan juga dijelaskan bahwa lemak kurban dibakar di mezbah Tuhan. Dibakar di mezbah Tuhan. Dalam Imamat pasal 7 tadi dijelaskan pada ayat yang ke-31 bahwa lemak itu harus dibakar dan itu disebut korban api-apian, dan aromanya, bau harumnya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Daging dada kurban dan daging paha kanan dikatakan menjadi bagian para imam, anak-anak Harun yang bertugas sebagai pelayan dalam kemah suci, dan itu telah ditetapkan, ditunjuk oleh Allah sendiri. Merekalah yang melayani dalam kemah suci. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, peraturan ini merupakan peraturan yang ditetapkan untuk selama-lamanya. Jadi peraturan ini merupakan peraturan yang permanen. Bangsa Israel harus melakukannya terus-menerus karena itu adalah ketetapan Tuhan. Juga dijelaskan pada ayatnya yang ke-34b sampai ayat yang ke-36. Dan satu hal lagi Bapak Ibu yang menarik yang kita lihat dalam firman Tuhan Imamat pasal 7 ini, ketika bangsa Israel melakukan pelanggaran, yaitu tidak memberikan hak dari para imam atau menahan hak dari para imam. Tadi dijelaskan bahwa daging paha bagian kanan dan dada itu adalah hak para imam, dan ada hal-hal lain lagi, yaitu sisa-sisa dari bagian-bagian korban persembahan bakaran yang diberikan kepada Allah itu menjadi bagian dari setiap imam yang melakukan pembakaran korban yang diberikan kepada Tuhan. Dan ketika ada bangsa Israel yang melanggar, maka mereka harus melakukan kewajiban mereka, yaitu menebus kesalahan mereka dengan membawa kurban
penebus kesalahan, dan itu harus dibakar oleh imam. Dan tidak main-main Bapak Ibu ketika mereka melalaikan apa yang menjadi hak para imam pada saat itu. Mereka harus menebus kesalahan mereka dengan memberikan kurban penebus salah. Juga dijelaskan pada Imamat 5 ayatnya yang ke-15. Imamat 5 kita baca ayat firman Tuhan ini, ayat 15 dikatakan, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Ada hukumnya, ada aturannya. Mereka harus menebus kesalahan mereka dengan mempersembahkan seekor kambing atau domba yang tidak bercacat celah. Artinya Bapak Ibu, setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan harus kita pertanggungjawabkan sendiri. Tidak ada kesalahan yang kita perbuat tapi orang lain yang menanggungnya. Anak yang berbuat dosa, orang tua yang menanggungnya. Tidak demikian. Demikian juga orang tua yang melakukan kesalahan, bukanlah anak yang menanggungnya. Tetapi kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan karena kita yang melakukannya. Puji Tuhan. Ada hal-hal penting dari peristiwa Imamat pasal 7 ini. Kita belajar tentang hak para imam. Yang pertama yang kita harus renungkan dan pelajari, terapkan di dalam kehidupan kita tentang hak para imam. Mengajarkan kita untuk saling menghormati hak orang lain di dalam kehidupan kita. Hak siapa yang harus kita hormati di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita belajar tadi para imam adalah pelayan Tuhan. Mereka adalah imam, yaitu gembala. Sekarang kita lebih familiarnya menyebut gembala sidang, pemimpin-pemimpin rohani kita yang menuntun kita dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Merekalah yang layak untuk mendapatkan penghormatan. Kita harus menghormati gembala kita. Kita harus menghormati hamba-hamba Tuhan. Menghormati pemimpin-pemimpin rohani kita. Dan merekalah yang ditunjuk Tuhan sebagai imam yang memimpin iman kita, kerohanian kita untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan supaya kita hidup berkenan dengan ketetapan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, apa yang menjadi haknya atau berkatnya, kita tidak boleh menahan hak hamba Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama atau dalam imamat yang kita baca, baik imamat pertama sampai imamat pasal 7, karena dalam pasal 7 itu adalah rangkuman dari setiap pembahasan dari pasal pertama, yaitu tentang korban-korban persembahan kepada Tuhan. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa dalam kekristenan kita pada masa kini ada kewajiban kita yang kita harus berikan kepada Tuhan sebagai hak orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan, yaitu perpuluhan Bapak Ibu. Itu adalah hal yang utama karena itu adalah persembahan kita, adalah milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Kita harus belajar untuk taat melakukannya. Dan kalau kita belajar tentang perpuluhan, tentu ini harus membutuhkan waktu yang lain untuk kita belajar. Karena perpuluhan itu juga harus kita bahas secara mendetail agar tidak menjadi kesalahpahaman di antara kita anak-anak Tuhan. Hal apa lagi yang dapat kita pelajari? Hak dan kewajiban para imam dalam keluarga. Siapa yang menjadi imam? Seorang ayah. Sebagai imam kepala dalam keluarga, hak dan kewajiban hak keluarga adalah mendapatkan pengayoman, bimbingan, tanggung jawab dari seorang kepala rumah tangga. Dan kewajiban sebagai anak adalah menghormati orang tua, mendoakan orang tua. Seperti kewajiban umat Israel datang ke kemah suci membawa korban persembahan mereka kepada Tuhan. Hal yang kedua, bagi kita para hamba Tuhan, mari kita belajar untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Jangan sampai kita melayani dengan motivasi yang salah. Fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Melayani, membangun jemaat semakin mencintai Tuhan dan semakin bertumbuh menjadi sempurna bagi Kristus. Semakin sempurna
bersama dengan Kristus. Dan yang ketiga, hal penting yang kita dapat pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sebagai umat Tuhan. Kalau tadi ya, umat Tuhan dalam perjanjian lama khususnya bangsa Israel memberikan korban persembahan mereka dan lemak dibakar di atas mezbah korban persembahan bakaran. Dan aromanya sebagai wangi-wangian yang harum di hadapan Tuhan. Apa korban persembahan kita yang harum dan memuliakan nama Tuhan yang dapat kita lakukan baik di gereja, di rumah, dimanapun kita berada. Sebagai umat Tuhan masa kini, kita belajar Bapak Ibu dalam perikop ini Imamat pasal 1 sampai pasal 7 mengingatkan kita bahwa ibadah kita harus dengan hikmat. Itu sangat penting di hadapan Tuhan untuk kita lakukan. Sikap kita dalam ibadah sangat menentukan apakah kita benar-benar memberikan persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan, ataukah kita beribadah memuji Tuhan dengan tidak bersuka cita, dengan apa adanya. Tetapi Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk memiliki sikap yang benar ketika kita beribadah kepada Tuhan. Mari pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, dengan sorak-sorai, dengan girang. Bapak Ibu, kita bebas bertepuk tangan, mengangkat tangan kita, melompat memuji Tuhan, bersorak-sorai dengan sepenuh hati kita untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Bapak Ibu, hanya pujian yang kita berikan. Gak ada modal yang lain. Suara, mulut Tuhan sudah berikan dengan sempurna. Kita tidak lagi membawa korban domba atau kambing. Dan kalau itu yang kita bawa, tentu harus membutuhkan keuangan untuk membelinya, tapi Tuhan sudah mempermudah. Kenapa kita tidak melakukannya? Mari kita bertekad untuk memberikan korban persembahan kita dengan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang mendengarkan firman Tuhan ini, dalam ibadah-ibadah kita ke depan, ayo kita bersama-sama menjadi orang pertama yang dengan leluasa menyembah, memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan penuh sukacita, karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang menyenangkan hati Allah. Kalau selama ini kita masih setengah-setengah dalam menyanyi, memuliakan Tuhan, mari ke depannya kita lebih lagi supaya hati Tuhan disenangkan. Karena itu merupakan persembahan yang harum kepada Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita diberikan roh yang penuh dengan sukacita oleh Tuhan. Oleh karena itu, bebaskan roh kita dalam ibadah agar jiwa kita pun dipuaskan oleh hadirat Tuhan yang turun ke atas kita ketika kita memuliakan Tuhan, memberikan korban persembahan kita dengan sepenuh hati, dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan dan kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Saya tutup Bapak Ibu dengan satu ayat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kami mau belajar Tuhan, melakukan setiap hal yang dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena hidup kami sebagai jemaat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, berkatilah keluarga GPDI Sade Magelang hidup dalam kasih. Kiranya keluarga GPDI Sade Magelang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang hidup dan berdaulat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.